Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 67, kompetisi tahunan akademi dimulai. Di sampingnya, Lilu tampak linglung, terpaku di tempatnya. Pandangannya jatuh pada tubuh yang gemetar karena dihantam Huang Xiaolong ke tanah dan dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Huang Xiaolong ternyata sangat kuat. Dalam 5 bulan terakhir, dia telah berlatih dengan tekun dan berpikir bahwa dia mungkin telah mempersempit jarak antara dirinya dan Huang Xiaolong. Namun, dia tidak membayangkan celah itu akan mencapai tingkat seperti itu. Pada saat ini, Sun Zhang dan Xiong Chu berhenti mengalirkan ki pertempuran ke tubuh Jiang Teng dan bangkit sambil menyeka keringat di dahi mereka. Untungnya, mereka bertindak cepat. Jika Huang Xiaolong memberi Jiang Teng selusin telapak tangan terus-menerus seperti terakhir kali, tidak diragukan lagi, Jiang Teng akan benar-benar terbuang dan lumpuh. Keduanya tersenyum pahit. Awalnya mereka mengira pertarungan akan berakhir seri, tetapi sekali lagi, hasilnya sama seperti terakhir kali. Menghadapi Huang Xiaolong, Jiang Teng kalah hanya dalam satu gerakan. Dan dia kalah telak. Sun Zhang dan Xiong Chu memasang ekspresi rumit saat menghadapi Huang Xiaolong. Kejutan yang diberikan makhluk kecil ini agak terlalu besar, tetapi semuanya baik-baik saja. Toleransi hati mereka cukup kuat untuk menerimanya. Xiaolong, tindakanmu terhadap makhluk kecil ini terlalu berat setiap saat, komentar Sun Zhang sambil tersenyum pada Huang Xiaolong. Menoleh ke arah Sun Zhang, ekspresi Huang Xiaolong menyatakan, aku tidak peduli, dan berkata, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali. Dia berbalik dan langsung pergi setelah mengucapkan kalimat itu. Mulut Sun Zhang dan Xiong Chu terbuka dan tertutup, ingin mengatakan sesuatu kepada Huang Xiaolong. Pada akhirnya, tidak ada kata yang keluar dan mereka hanya bisa menyaksikan Huang Xiaolong membawa Lilu pergi dengan mata terbelalak. Setelah kedua sosok kecil itu menghilang, Sun Zhang dan Xiong Chu bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Ketika bayangan Huang Xiaolong menghilang dari alun-alun akademi, di sudut yang jauh, Xiong Meiki perlahan berjalan keluar menuju cahaya dengan ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat ke arah Huang Xiaolong pergi. Sama seperti Sun Zhang dan Xiong Chu, Xiong Meiki berada di alun-alun akademi sejak awal dan melihat segalanya. Setelah meninggalkan akademi, Huang Xiaolong dan Lilu pergi ke rumah Tian Xuan. Dalam perjalanan, Lilu akhirnya pulih dari keterkejutannya dan mulai mengobrol dengan Huang Xiaolong, bergosip tentang kejadian menarik selama 5 bulan terakhir di akademi. Melihat Lilu yang cerewet dan ceria, dia tersenyum. Dia suka melihat lesung pipit di wajah Lilu saat dia tersenyum. Tuan muda, Anda telah kembali. Ketika Huang Xiaolong dan Lilu tiba di rumah Tian Xuan, Fei Hou hendak keluar ketika dia melihat Huang Xiaolong. Dengan gembira, Fei Hou bergegas menghampiri dan menyambutnya. Huang Xiaolong melangkah maju dan menepuk bahu Fei Hou, sambil berkata, ya, aku kembali. Mari kita masuk dan bicara dulu. Memasuki aula utama, ketiga orang itu duduk. Setelah duduk, Huang Xiaolong bertanya tentang perkembangan angkatan bersenjata Istana Tian Xuan dan Fei Hou menjawab satu persatu. Fei Hou menjelaskan bahwa dia pergi ke pasar budak beberapa kali dan membeli beberapa budak baru, jadi sekarang, termasuk Bisman Boli dan yang lainnya, ada total 68 budak di Istana Tian Xuan. Setelah menjalani pelatihannya, semua budak telah memperoleh tingkat dasar tertentu dalam tinju lohan yang diberikan oleh Huang Xiaolong. Ketika Fei Hou membawa budak-budak ini kembali, masing-masing dari mereka memiliki dasar ki pertempuran di dalam diri mereka, dan setelah 5 bulan pelatihannya, mereka sudah dapat menggunakan tinju lohan melawan musuh. Yang terlemah setara dengan prajurit Orde ke-5, dan yang terkuat di antara mereka adalah Bisman Boli yang dapat bertarung melawan prajurit Orde ke-6. Mendengarkan jawaban Fei Hou, Huang Xiaolong mengangguk puas melihat kecepatan kemajuannya. Pada saat ini, Fei Hou ragu sejenak sebelum melanjutkan, Tuan muda, besok adalah kompetisi kelas akademi Anda. Saya menemukan bahwa tahun pertama terkuat di babak ini bernama Lu Kai. Dan Lu Kai ini sudah berada di puncak Ordo ke-6 akhir tahun lalu dan dia mungkin telah melangkah ke Ordo ke-7 sekarang. Lu Kai. Alis Huang Xiaolong berkerut, Orde ke-7. Di bawah Ordo ke-10, ada 2 hambatan, satu adalah Ordo ke-4 dan yang lainnya adalah Ordo ke-7. Begitu seseorang naik ke Ordo ke-7, peningkatan kekuatan eksponensial tak terbayangkan, jelas bukan apa yang dapat disaingi oleh Ordo ke-6 akhir. Jika Lu Kai itu benar-benar telah berhasil menembus tingkat ke-7, kompetisi kelas tahun pertama besok akan menjadi agak merepotkan. Benar sekali, Xiaolong, aku sering mendengar guru kita, Xiong Meiki, menyebutnya. 3 tahun lalu, dia adalah Ordo ke-6 akhir, dan dia selalu meraih juara pertama di kompetisi tahun pertama akademi kita selama 3 tahun terakhir. Dia tidak pernah kalah sekalipun, lagi pula, dia adalah pangeran kerajaan Luotong kita. Lilu menambahkan setelah Fei Hou. Oh, pangeran kerajaan Luotong. Huang Xiaolong sedikit terkejut mendengar informasi itu. Baik, Tuan muda. Fei Hou berkata, Raja Kerajaan Luotong, Lu Ze,
sangat memperhatikan putra ini, dan aku juga mendengar bahwa Raja akan menghadiri pertandingan akademi besok. Raja Luze akan datang untuk menonton pertandingan. Sekali lagi, Huang Xiaolong terkejut, sepertinya penguasa kerajaan Luotong sangat mementingkan putra ini. Lagi pula, Lu Kei ini ada hubungannya dengan Tuan Muda. Fei Hao melanjutkan penjelasannya, taruhan antara Tuan Muda dan Zhong Yuan 5 bulan lalu, apakah Tuan Muda ingat? Jika Tuan Muda mendapat tempat pertama dalam kompetisi tahun pertama, kepala sekolah akan mengeluarkannya dari akademi. Lu Kei adalah putra Zhong Wangfei. Putra Zhong Wangfei. Kali ini, Huang Xiaolong benar-benar terkejut. Zhong Wangfei adalah kakak perempuan Zhong Yuan. Ini berarti Lu Kei adalah keponakan Zhong Yuan dan Zhong Yuan adalah paman Lu Kei. Lu Kei, Huang Xiaolong mengulang nama itu sekali di dalam hatinya. Ordo ke-7 ya. Sepertinya kompetisi tahun pertama besok akan sedikit lebih berarti. Tuan Muda, sebenarnya, tidak masalah bahkan jika Anda tidak dapat mengambil tempat pertama dalam kompetisi tahun pertama. Tuan Muda masih sangat muda, baru berusia 10 tahun, sedangkan Lu Kei sudah berusia 19 tahun. Melihat Huang Xiaolong berpikir keras, Fei Hao berasumsi Huang Xiaolong khawatir tentang kompetisi besok, jadi dia mengucapkan beberapa kata penghiburan. Bakat Sovereign dapat digambarkan sebagai mengerikan dan kuat dibandingkan dengan orang lain seusianya, tetapi menurut Fei Hao, masih terlalu sulit baginya untuk menang melawan prajurit Ordo ke-7. Mendengar perkataan Fei Hao, Huang Xiaolong tertawa kecil, melambaikan tangannya dan mengganti topik pembicaraan. Dia bertanya pada Fei Hao tentang kemajuannya dalam Liquid Thunder Arts. Dan Fei Hao menjawab dengan jujur. Oh benar, aku punya sesuatu untuk kalian berdua. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong teringat sesuatu dan mengeluarkan 10 buah sikas. Ini buah sikas. Fei Hao menatap buah sikas di telapak tangan Huang Xiaolong dengan mata terbelalak, berseru kaget. Ketika Lilu mendengar apa yang dikatakan Fei Hao, matanya pun terbelalak kaget. Ya, ini adalah buah sikas. Huang Xiaolong tersenyum dan berkata, si kecil menemukannya saat kita berlatih di hutan bulan perak. Pada saat ini, monyet ungu kecil, yang duduk di sebelahnya, mencicit dengan bangga, kedua tangan mungilnya memberi isyarat. Dia jelas sedang pamer di depan Fei Hao dan Lilu. Tindakan lucu monyet ungu kecil itu membuat 3 orang di aula tertawa terbahak-bahak. Namun, menemukan buah sikas ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Huang Xiaolong membagi buah-buahan itu dan memberikan masing-masing 5 buah kepada Fei Hao dan Lilu. Beberapa saat kemudian, Fei Hao dan Lilu meninggalkan aula utama. Huang Xiaolong juga pergi ke halamannya untuk berlatih cakar setan Asura. Tidak lama kemudian, Marsekal Hao Tian mendapat pesan bahwa penguasa telah kembali dari hutan bulan perak dan segera pergi ke istana Tianxuan dari istana Marsekal. Marsekal Hao Tian juga menyebut Lu Kei kepada Huang Xiaolong dengan nada khawatir. Sepertinya bukan hanya guru-guru dan murid-murid akademi, bahkan Fei Hao dan Hao Tian, tidak percaya aku bisa mendapatkan tempat pertama, pikir Huang Xiaolong dalam hati. Malam perlahan turun. Cahaya bulan bersinar terang di atas daratan. Huang Xiaolong duduk bersila di atas ranjang giok dingin saat roh bela diri naga kembar dengan rakus melahap energi spiritual dunia bawah. Suatu malam berlalu dengan damai seperti itu. Digantikan dengan sinar matahari yang hangat, hari acara tahunan Cosmic Star Academy, hari kompetisi kelas dan tahun akhirnya tiba.